Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarifah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi kombinatorik, khususnya yaitu tentang permutasi siklis. Nah, tentunya kalian sudah memahami untuk masalah permutasi ya. Permutasi yang bisa saya biasa bilang tuh permutasi biasa, karena dia baru melibatkan ya pengaturan objek-objek di mana hanya memperhatikan urutan ya, belum ada kasus-kasus yang lain. Nah, contohnya di permutasi siklis ini apa? Oh, ternyata susunannya berbeda. Kalau yang kemarin katakan berdiri berjajar gitu kan ya. Kemudian ada apa ya, urutannya tuh misalkan ada berapa banyak ya yang dapat terbentuk dari kita mau mengurutkan 25 nama gitu ya kemarin. Di situ ada ujungnya gitu ya. Ada yang bisa kita ujung atas, ujung bawah, ujung kanan, ujung kiri. Ibaratnya seperti itu kan. Nah, sekarang kalau di permutasi siklis bagaimana ya? Apakah sama gitu ya? Nah, sekarang kita perhatikan ya untuk kasus berikut ini. Oke, ini untuk kasus permutasi biasa ya. Jadi 3 orang anak, sebut saja A, B, dan C, sedang berdiri di depan kelas dengan formasi berjajar. Ada berapa cara formasi berdiri yang dapat terbentuk? Jelas ya, mudah sekali, ada 6 ya. Asalnya dari mana? 3 faktorial. Nah, coba tunjukkan formasi susunan yang terbentuk. Nah, kemungkinannya ada 6 seperti ini ya kan? A, B, C ya. A ada di sini, ada di ujung kiri. Kemudian A di ujung kiri, B dan C kita tukar tempatnya. Kemudian B yang di ujung kiri, A dan C A, C kemudian kita tukar ya menjadi B, C, A. C sekarang di ujung kiri, C, A, B ya. Kemudian A, B-nya kita tukar tempatnya. Sehingga ada 6 susunan yang terbentuk. Nah, sekarang bagaimana jika 3 orang tadi diminta untuk duduk atau berdiri ya dalam formasi melingkar? Apakah sama susunan yang terbentuk? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, ini saya sudah coba mendaftar ya susunan yang mungkin. Oke, di sini ada A, B, C, C, A, B, B, C, A, A, C, B, B, A, C, kemudian C, B, A. Oh, jadi juga ada 6 susunan formasi berdiri yang dapat terbentuk. Oke, sama dong berarti ya. Nah, coba perhatikan lagi. Untuk kelompok yang pertama yang saya beri lingkaran merah. Kalau diperhatikan sebenarnya kan susunan ini sama ya. Sebelah kanannya A si B, sebelah kirinya si C. Sebelah kanannya A di sini juga C, B. Sebelah kanannya di sini C, di sini B. Nah, berarti ini sebenarnya membentuk satu permutasi siklis saja, yaitu ABC kalau saya sebut dari si A. Ya, kalau saya sebut dari si B ya berarti BCA. Saya sebut dari si C berarti CAB. Itu ya. Yang bawah juga sama. Ternyata ini juga hanya membentuk satu permutasi siklis yaitu ACB. Kalau saya tetapkan sebagai yang pertama kali urutan yang saya sebut adalah si A. Nah, berarti jadi jawabannya tidak, bukan 6 susunan yang berbeda, tapi hanya ada berapa? Hanya ada 2. Nah, menarik ya teman-teman ya. Oh, ternyata kalau susunan melingkar caranya sudah berbeda. Tidak seperti yang permutasi yang kita bahas di video sebelumnya. Gitu ya. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kalau yang ditanyakan ada 100 orang ya ikut konferensi meja bundar gitu ya, duduk mengelilingi meja bundar, ada sebanyak 100 orang. Ada berapa banyak cara kemungkinan yang dapat terbentuk ya untuk mereka duduk mengelilingi meja bundar. Wah, ini seninya matematika. Kalau kita sudah dapat konsepnya, rumusnya, dengan cepat kita bisa jawab. Ini kan kasusnya sama. Ini permutasi siklis. Rumusnya gimana ya? Nah, sekarang kita akan coba tentukan, buktikan rumus dari permutasi siklis. Ya. Oke, nah saya tekankan kembali ya. Kita berarti tadi sudah memahami bersama definisi dari permutasi siklis.
Jadi permutasi siklis atau permutasi melingkar dari n objek itu adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana ya, dengan memperhatikan urutannya. Jadi ya tidak harus lingkaran, mungkin bisa jadi katakan segi 4 ya kan, tertutup ya, dia kurva tertutup, jadi dia memang lintasan kurva tertutup gitu ya, segi 4, segi 6, segi 5. Kalau n-nya sudah banyak sekali baru lingkaran gitu kan ya. Nah sekarang bagaimana cara menentukan jumlah susunan n objek yang mengelilingi lingkaran? Nah sekarang kita perhatikan dari kasus yang paling sederhana, kalau hanya ada satu orang, katakan si A, yaitu Ani, menempati satu buah kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Jelas hanya ada satu susunan duduk yang dapat terbentuk. Kalau ada dua, berarti apakah ada dua susunan? Oh, ini susunannya yang sama ya. Berarti hanya terbentuk berapa, teman-teman? Hanya ada satu permutasi siklis ya. Berarti kita harus tetapkan dulu kita mau urutan pertama siapa sebagai patokan untuk kita membaca urutan yang dapat terbentuk gitu ya. Nah sehingga hanya terbentuk satu, yaitu AB. Kalau 3 tadi sudah kita bahas, ada 2 gitu kan. Nah kita lihat teman-teman di sini untuk gambar yang pertama ya, ini susunan yang pertama ini, kalau saya ingin menetapkan A sebagai urutan pertama, maka saya bisa sebut susunan yang terbentuk ABC. Kalau B sebagai urutan pertama berarti BCA. Kalau C sebagai urutan pertama berarti CAB. Jadi tergantung kalian mau nyebutnya dari mana, patokannya siapa gitu ya. Nah sehingga hanya ada satu susunan permutasi siklis yang terbentuk ya. Cara bacanya ada 3 macam. Kemudian yang gambar yang kedua. Gambar yang kedua sama ya dengan yang gambar pertama, juga ada 3 cara untuk membaca ya. Kita tetapkan dulu patokannya, misalkan A ya dia hanya membentuk satu permutasi siklis saja gitu ya untuk gambar yang kedua. Jadi untuk 3 objek di sini ada sebanyak 2 permutasi siklis, yaitu ABC dan ACB. Oke. Nah, berarti kalau ada n objek bagaimana gitu ya? Kita harus rangkum dulu nih idenya tadi gimana. Langkah pertama apa? Kita tentukan dulu, pilih sebuah objek misalnya A sebagai titik tetap pada lingkaran gitu ya. Langkah yang kedua apa? Kita permutasikan unsur-unsur yang lainnya. Nah, sisanya ada berapa? Karena tadi 1 sebagai patokan, berarti sisanya n-1 objek, tinggal kita permutasikan, berarti n-1 faktorial gitu ya. Oke, coba kita praktekkan untuk 4 orang. Berarti kira-kira ada berapa susunan yang terbentuk? 1 sebagai patokan misal A, sisanya ada B, C, dan D. Ada 3 faktorial, berarti 6. Nah ternyata susunan yang terbentuk ya hanya ada 6. Oke. Nah di sini ini adalah susunan yang terbentuk ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB. Nah di sini A sebagai patokan yang saya tetapkan ya sebagai urutan yang paling depan. Nah berarti sisanya tinggal permutasi dari anggota yang lain, yaitu B, C, dan D, yaitu sebanyak 6 atau 3 faktorial. Oke, sekarang kita akan simpulkan ya untuk kasus N objek ya. Kalau tadi 2 ada 1 ya. Kalau ada 3 anggota ada 2. Kalau ada 4 anggota ada berapa tadi? Ada 6 ya. Sekarang kalau ada N anggota ada berapa? Ya. Oke, kita lihat ya di sini. Untuk kasus yang pertama ya, tadi sebenarnya ada untuk 1 anggota ya, nanti bisa kita tambahkan saja. Kalau ada sejumlah 1 anggota. Kalau hanya 1 anggota, tadi hanya ada berapa? Ada 1 ya, yaitu A saja gitu kan ya, hanya ada 1 gitu kan ya. Nah ini bisa kita tuliskan juga sebagai anggotanya 1, kita kurangi 1 faktorial gitu ya. Ini kan sama dengan 0 faktorial. Oke, selanjutnya 1 bisa kita tuliskan 1 faktorial ya kan.
2 faktorial, 6 3 faktorial ya. Atau kita perhatikan untuk 1 faktorial, nah itu bisa kita tuliskan 2 min 1 faktorial. 2 faktorial anggotanya kan ada 3, berarti 3 min 1 faktorial. 3 faktorial ada 4 min 1 faktorial. Nah, kalian sekarang bisa nebak dong. Kalau sekarang ada n anggota berarti ada berapa? Ada sejumlah n min 1 faktorial. Ya, betul sekali. Asalnya dari mana? Ya, karena kita tetapkan A1 sebagai patokan ya. Sedangkan sisanya ada sejumlah n min 1, itu kita permutasikan, yaitu n min 1 faktorial. Oke, nah sekarang berarti kita bisa simpulkan bersama bahwa misalkan tersedia n unsur yang berbeda, banyak permutasi siklis dari n unsur dapat ditentukan dengan aturan permutasi siklis sama dengan n min 1 faktorial. Ya. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, ternyata dapatnya n min 1 faktorial itu dari ini salah satu cara untuk membuktikannya ya. Cara paling sederhana dan paling mudah dipahami menurut saya ya. Oke, nah selanjutnya kita ke contoh soal ya. Misalnya di sini, dari 7 orang peserta kemah dibentuk formasi melingkar mengelilingi api unggun. Ada berapa cara formasi itu dapat dibentuk? Nah, ini kan kasus yang tadi, kasus permutasi siklis. Berarti banyak cara ada berapa? Banyak cara itu ada sejumlah anggotanya 7, kita kurangi 1 faktorial ya kan? Berarti 6 faktorial. 6 faktorial adalah sejumlah 720 cara. Oke, udah ya. Selanjutnya, diketahui 6 jenis pohon misalnya A, B, C, D, E, F ditanam pada sebuah taman berbentuk lingkaran sedemikian sehingga membentuk sebuah segi 6. Gambar di samping adalah sebuah contoh susunan pohon yang dapat dibentuk. Berapa macam segi 6 yang dapat diperoleh dengan cara seperti itu? Nah, sama ya, ini membentuk suatu kurva tertutup, ya kan? Bisa kita gunakan kaidah permutasi siklis. Berarti kita bisa kerjakan ya. Oke. Banyak cara. Saya sesuaikan konteks masalahnya, banyak macam ya segi 6 yang terbentuk itu adalah sejumlah ada 6 min 1 faktorial, yaitu 5 faktorial, atau berapa? Atau 120 cara. Oke, sangat sederhana kalau kita sudah pahami bersama konsep dari permutasi siklis. Nah, teman-teman ingat tadi untuk penggunaan rumus permutasi siklis ada sejumlah n objek yang berbeda disusun dalam formasi melingkar, kurva tertutup gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada satu contoh soal lagi gitu ya, latihan 3. Ada 3 pemuda, misal Tio, Rio, Aryo, dan 2 pemudi Sari dan Ika duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyaknya kemungkinan susunan mereka jika A. Mereka duduk bebas, B. Sari dan Ika selalu duduk berdampingan, C. Sari dan Ika tidak pernah duduk berdampingan. Nah, jelas yang A sangat sederhana. Oke. Yang B, oke, coba kalian pikirkan terlebih dahulu, gambarkan susunan yang dapat terbentuk ya. Oke, kalau kalian paham harusnya bisa menggambarkan susunan yang dapat terbentuk. Kemudian coba kalian renungkan, pikirkan ada kunci, kata kuncinya apa sih, idenya gimana sih. Nanti untuk kasus yang lebih besar, katakan ada 10 pemuda, katakan 3 orang ingin selalu duduk berdampingan dalam posisi melingkar, caranya bagaimana ya. Kemudian kalau ada 2 orang yang tidak pernah duduk berdampingan, gimana? Jelas ya susunannya berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung pakai rumus tadi, kita harus memikirkan idenya, susunan yang terbentuk itu seperti apa. Oke teman-teman, jelas ya. Silahkan untuk contoh di latihan 3 ini kalian kerjakan. Kalau sudah dapat hasil jawabannya boleh dong ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama sudah betul atau belum. Oke, saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini tentang permutasi siklis. Kita akan lanjut ya ke video selanjutnya, jadi selalu ikuti channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.